Baiklah, perkenalkan nama saya Yuni Kenafiunti. Di sini saya akan membacakan langkah-langkah membaca kritis tentang cerita Cinderella. Di sini saya menentukan bahan bacaannya. Cinderella menceritakan tentang seorang gadis bernama Cinderella yang hidup dan ibu tiri dan dua saudara tirinya yang jahat setelah kematian ayahnya. Dia diperlakukan seperti pembantu dan dipaksa untuk bekerja keras tanpa berhenti. Suatu hari, raja mengadakan pesta dansa untuk mencari jodoh bagi putrinya, pangeran. Kedua saudara tiri Cinderella diundang tetapi dia tidak. Cinderella sedih karena dia tidak bisa pergi ke pesta. Tiba-tiba muncullah ibu peri yang baik hati. Ibu peri mengubah Cinderella menjadi seorang putri yang cantik, memberinya kereta lampu yang indah dan sepanjang sepatu kaca. Ibu peri memperingati Cinderella bahwa sihirnya akan hilang pada tengah malam. Cinderella pun pergi ke pesta dansa dan menari dan pangeran sepanjang malam. Pangeran jatuh cinta kepadanya, tetapi berlari keluar dari istana, tetapi salah satu sepatunya terlepas di tangga. Pangeran bertekad untuk menemukan gadis kakinya pas dengan sepatu kaca. Dia pergi dari rumah ke rumah, mencoba sepatu ini pada semua wanita muda di kerajaan. Akhirnya dia tiba di rumah Cinderella. Di sini saya menentukan identifikasi tujuannya. Cerita ini menghibur dan menyampaikan pesan moral. Pesan moralnya di sini ada kebaikan dan kemurahan hati yang selalu dihargai. Ada mimpi dapat menjadi kenyataan dengan kerja keras dan tekad. Yang ketiga, cinta sejati dapat mengatasi semua rintangan. Di sini juga menginterpretasikan tujuan dan isunya. Di sini tujuannya menghibur, menyampaikan pesan moral, mengeksplorasikan tema universal, dan melestarikan tradisi dan mendorong imajinasi. Isunya di sini ketidakadilan sosial, ketidaksetaraan general, penampilan, dan kehilangan. Di sini ada struktur teks. Yang pertama, struktur teks pengenalan, konflik, klimaks, dan resolusi. Pengenalannya, cerita dimulai dengan memperkenalkan Cinderella sebagai seorang gadis yang baik hati, dan konfliknya raja mengadakan pesta dengan dansa untuk mencari jodoh bagi putranya. Yang ketiga, klimaks, ibu peri membantu Cinderella pergi ke pesta dansa. Yang keempat, resolusi, pangeran bertekad untuk menemukan gadis yang kakinya pas dengan sepatu kaca. Di sini ada subjeknya. Subjek utama cerita di sini ada kebaikan dan kemurahan hati, mimpi dan harapan, cinta sejati, transformasi. Hubungan sebab akibatnya di sini ada hubungan sebabnya di sini ibu peri dan saudara tiri Cinderella jahat dan kejam kepada dia. Akibatnya Cinderella diperlakukan seperti pembantu dan dipaksa untuk bekerja keras tanpa henti. Yang ketiga, analisis. Di sini ada unsur intriksisnya, tokoh Cinderella, ibu tiri, saudara tiri, ibu peri, pangeran, raja. Setting kerajaan, rumah Cinderella, istana, pesta dansa, plot pengenalan, konflik, klimaks, resolusi, tema, kebaikan, kemurahan hati, mimpi dan harapan, cinta sejati, dan transformasi. Di sini unsur ekstrinsiknya budaya. Cinderella memiliki berbagai versi di berbagai negara dan budaya di seluruh dunia. Sosialnya, Cinderella mengangkat isu-isu sosial seperti ketidakadilan, ketimpangan, dan diskriminasi. Yang ketiga, pendidikan. Cinderella dapat digunakan untuk mengajar anak-anak tentang berbagai macam keterampilan seperti membaca, menulis, dan berhitung. Nilai-nilainya di sini, cerita Cinderella mengajarkan anak-anak tentang nilai penting seperti kebaikan, kejujuran, keberanian, dan ketekunan. Unsur estetisnya di sini, cerita Cinderella memiliki alur cerita yang menarik dan banyak kejutan dan tikungan. Yang keempat, organisasikan. Pengenalan karakter Cinderella, ibu tiri, saudara tiri, ibu peri, pangeran, raja. Pengantar konfliknya, Cinderella hidup dengan ibu tiri dan dua saudara tirinya yang jahat dan kejam. Mereka sering memaksa untuk bekerja keras dan memperlakukan dengan buruk. Klimaks kompleksnya di sini, ibu peri membantu Cinderella pergi ke pesta dansa dengan mengubahnya menjadi seorang putri yang cantik. Kekurangan dan kelebihannya di sini, Cinderella memperkuat beberapa stereotip genre yang berbahaya. Misalnya Cinderella digambarkan sebagai gadis yang lemah dan pasif yang membutuhkan bantuan pria untuk menyelamatkannya. Kelebihannya, cerita yang menghibur. Cerita ini menghibur adalah cerita yang alur ceritanya menarik, karakter yang menarik, dan akhir-akhirnya bahagia. Cerita ini dapat dinikmati oleh orang-orang dari segala usianya.
Baiklah, di sini saya akan membacakan kesimpulan dari cerita Cinderella. Cerita Cinderella adalah cerita yang kompleks dengan banyak kekurangan dan kelebihan. Penting untuk mempertimbangkan kekurangan kelebihan cerita ini sangat membacanya atau menceritakannya kepada anak-anak. Namun terlepas dari kekurangannya, cerita Cinderella dapat menjadi cerita klasik yang telah dinikmati oleh orang-orang dari segala usia. Selamat berabad. Baiklah, di sini sekian dari saya. Terima kasih. Saat ku melihat senyummu